kita rindu bahwa semua jemaat gereja Marsyaron itu punya keluarga yang manis, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan minggu ini kita akan belajar salah satu value yang ada di gereja ini yang adalah honoring, ya, menghormati atau penghormatan atau menghargai. Ya. Tahukah saudara bahwa setiap orang percaya itu punya sebuah perjanjian, ikatan perjanjian antara Tuhan dan orang percaya itu. Amin. Dan ikatan perjanjian itu ketika orang ini kemudian menikah, katakanlah lalu dia punya keluarga, maka ikatan perjanjian ini tidak tiba-tiba hilang atau digantikan dengan yang lain, enggak. Karena rencana dan rancangan Tuhan sejak semula ketika saudara dilahirkan di muka bumi ini itu lengkap, komplit gitu. Kalau saudara terus setia berjalan di dalam perjalanan hidup saudara bersama dengan Tuhan, maka setiap langkah-langkah perjalanan itu adalah langkah-langkah saudara berjalan semakin lama semakin menggenapi, semakin masuk kepada jalur rencana dan rancangan Tuhan. Siapa yang percaya? Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu di dalam covenant itu, di dalam ikatan perjanjian itu ada banyak hal yang Tuhan pakai untuk mengikat baik secara personal ketika orang itu percaya kepada Tuhan. Ikatan apa? Bukan ikatan kuasa gelap saudara ya, tapi ikatan dari setiap janji Tuhan yang Tuhan telah nyatakan untuk setiap orang-orang yang percaya kepada Dia, baik secara personal maupun secara keluarga. Itu sebabnya orang-orang yang menikah yang di dalam Kristus, maka ada yang namanya berkat pernikahan. Nah, berkat pernikahan itu salah satu tali pengikat supaya satu keluarga ini diikat oleh Tuhan dan satu keluarga ini akan masuk dan mengecap kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Amin. Nah, saya mau cerita ada satu lagi tali selain talinya banyak ya, tali kasih, tali janji firman Tuhan dan lain sebagainya. Ada satu tali yang namanya adalah tali honor, gitu, tali tentang menghormati. Ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan sengaja. Allah itu memberikan kehendak bebas, free will kepada manusia. Dengan sengaja. Kenapa? Pertanyaannya kenapa Allah menciptakan manusia dengan free will? Kenapa enggak manusia diciptakan dengan sesuatu yang sudah Tuhan atur, Tuhan program dalam hidup manusia itu sehingga manusia itu akan terus berjalan sesuai dengan tracknya, sesuai dengan jalurnya dan mungkin dapat dikatakan dia tidak akan berjalan keluar dari jalan Tuhan. Dia tidak mungkin akan melakukan dosa, katakan begitu. Atau apalagi dia mengkhianati Tuhan. Kenapa Tuhan enggak ciptakan yang seperti itu aja? Karena kalau Tuhan ciptakan yang seperti itu maka manusia tidak ada bedanya dengan robot karena sudah langsung diprogram. Nah, tapi ketika saya renungkan tentang hal ini, saya menemukan satu hal yang paling penting adalah kenapa Allah menciptakan manusia dengan free will, dengan kehendak bebasnya. Karena bahkan Allah menghormati manusia yang adalah ciptaannya. Kalau saudara tahu, ketika di Taman Eden waktu pertama kali manusia berdosa, Adam dan Hawa berdosa, Tuhan itu enggak langsung tiba-tiba, Tuhan kan maha kuasa. Ya kan, saudara percaya Tuhan maha kuasa? Amin kan? Dia maha hadir, dia maha dan maha yang lain. Waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah itu enggak tiba-tiba langsung celing muncul di depannya Adam, lalu kemudian dia tunjuk Adam, kamu baru buat apa gitu. Kamu habis buat apa? Kamu baru berdosa ya? Kan Allah enggak lakukan itu. Tapi apa yang Allah lakukan? Allah ngomong gini, Adam, kamu di mana? Betul? Pertanyaannya apakah Allah enggak tahu Adam di mana? Bukan. Esensinya bukan oleh karena Allah tahu atau enggak tahu, enggak. Tapi Allah sedang menaruh dirinya di dalam sebuah jarak tertentu antara Allah dan manusia karena dia menghormati manusia itu. Dia memberikan kehendak bebasnya sehingga manusia bisa punya kehendak bebas. Sehingga manusia ini punya keputusan-keputusan yang dia ambil dalam hidupnya. Dan Allah tidak mau dengan cara yang kasar atau otoriter, meskipun dia punya kuasa, dia mengatur supaya manusia ini tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya atau keputusannya sehingga supaya yang terjadi kehendak Tuhan. Nggak bisa. Karena memang Allah nggak mau lakukan itu. Kalau Allah mau lakukan itu, dia tentu bisa. Pasti bisa. Nah, oleh sebab itu saya beberapa kali ngomong, entah waktu khotbah di sini atau di tempat yang lain, saya selalu bicara tentang menghormati. Penghormatan adalah seperti pupuk yang subur di dalam sebuah hubungan. Gimana ceritanya penghormatan adalah pupuk yang subur, tapi kalau yang terjadi adalah manusia itu jatuh dalam dosa, lalu Allah tetap menjaga jaraknya dengan manusia, nggak asal main sembarang ambil alih, take over gitu ya.
Tidak langsung menjumpai dan atur segala sesuatunya dalam kehidupan manusia. Gimana caranya itu disebut sebagai pupuk yang subur dalam hubungan? Karena begini, waktu manusia jatuh dalam dosa, justru Allah dengan semua caranya dia, dengan termasuk karya penyelamatan dia pingin supaya manusia yang berdosa ini belajar sesuatu dalam kehidupannya, bertumbuh dewasa dalam kehidupannya, supaya dia berbalik dari jalan yang salah kepada jalan yang seharusnya dia berjalan. Nah itu yang Allah rindukan. Makanya penghormatan saya sebut sebagai pupuk yang subur. Dalam hubungan keluarga juga sama. Ketika saudara dan saya katakanlah dengan keluarga saya, ketika saya memandang sebuah value, honor ini, menghormati ini, menghargai ini sebagai sesuatu yang sangat penting dan saya mau hidup di dalamnya, maka honor ini akan menjadi sebuah pupuk yang subur dalam hubungan saya di dalam satu keluarga ini. Sehingga satu orang dengan yang satu orangnya nggak main asal tabrak sini tabrak situ oleh karena hal-hal tertentu. Hati-hati juga kadang-kadang oleh karena budaya kita, mungkin budaya Chinese, mungkin budaya orang Jawa, mungkin budaya orang Batak dan lain sebagainya. Kadangkala kalau kita tuh sudah menikah, ya suami atau istri kita, lalu kita anggap ini sebagai pasangan, ini pasanganku sendiri kok. Sudahlah, biasa aja, nggak perlu yang gimana-gimana, nggak perlu sungkan-sungkanan. Ya. Saya nggak ngomong bahwa saudara kemudian setelah ini harus jadi orang yang sangat sungkan sekali kalau lewat depannya suami atau istri, permisi ya, gitu. Ya nggak harus gitu juga saudara. Tapi lebih bicara kepada yang di dalam kita, gitu. Bukan tentang apa yang di luar. Mari kita buka dulu firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 9 sampai 10. Roma 12 9 sampai 10. Firman Tuhan ngomong begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi apa? Hormat. Yang indah adalah ayat 9 dimulai dengan kalimat hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Tuhan sedang mengajar kita kalau ada sebuah prinsip value untuk menghargai, menghormati, janganlah kita lakukan itu oleh karena pura-pura. Karena ada banyak orang berusaha coba seperti menunjukkan sedang honor, tentang sedang menghormati seseorang, mungkin bisa jadi orang itu pemimpinnya, orang yang ada di atas dia berusaha demikian rupa, tetapi ternyata ada udang di balik rempeyek, saudara. Nah, itu. Jadi apa yang dia lakukan pura-pura. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ngomong, sebelum masuk ke ayat yang ke-10, ayat 9 ngomong, hendaklah kasih, jangan pura-pura. Kenapa dia sebut kasih? Kenapa nggak ngomong gini, hendaklah dalam memberi hormat, jangan pura-pura. Firman Tuhan kan nggak ngomong gitu kan. Firman Tuhan ngomong, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Kenapa? Karena waktu kita melakukan penghormatan terhadap seseorang, ternyata dasar dari penghormatan itu adalah kasih. Tanpa kasih, maka penghormatan yang kita berikan tidak akan pernah punya motivasi yang murni dari hidup kita. Saudara, orang menghormati orang yang jauh lebih tinggi kedudukannya, kuasanya, otoritasnya dan lain sebagainya lebih mudah. Usianya lebih di atas, lebih mudah. Tapi bagaimana dengan orang yang kita anggap setara dengan kita? Bagaimana dengan orang yang kita anggap ada di bawah kita? Jauh lebih muda mungkin? Atau secara kedudukan di bawah kita, staf kita mungkin? Anak buah kita gitu ya. Ada sebutan anak buah berarti ada sebutan bapak buah saudara ya. Dan ibu buah gitu ya. Dan teman-teman buah. Ngomong apa tuh ini ya. Nah tentu tidak semua orang mudah melakukannya. Tapi ini yang Tuhan sedang ajarkan. Punyailah sebuah value untuk kita bisa menghormati sesama kita dengan dasar kasih. Supaya apa yang kita lakukan tidak pura-pura kata firman Tuhan. Dan yang paling indah di ayat yang ke-10 dikatakan dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada banyak orang ketemu dari jauh kira-kira kelihatan gitu ya waktu jalan di supermarket katakan gitu. Kelihatan itu, pura-pura nggak tahu. Biar dia panggil saya dulu. Nanti setelah dia panggil baru saya panggil dia. Wah, gitu ya. Yang ketawa-ketawa kayaknya pernah melakukan itu. Nah, tapi mari kita coba lihat ayat ini dalam terjemahan The Message. Versi bahasa Inggris The Message. Firman Tuhan ngomong begini. Love, bisa muncul gak? Luar biasa muncul. Love from the center of who you are, don't fake it.
Run for dear life from evil. Hold on for dear life to good. Be good friends who love deeply. Practice playing second fiddle. Jadi kasih yang dari kedalaman hatimu janganlah palsu. Mirip ya dengan terjemahan Indonesia tadi ya. Lebih baik kamu tuh lari kepada kehidupan yang sesungguhnya yang baik dan menjauhi yang jahat gitu. Nah, yang ayat 10 ngomong begini. Be good friends who love deeply. Jadilah teman yang baik yang sangat mengasihi, kasih yang sangat dalam. Lalu ini yang luar biasa. Practice playing second fiddle. Awalnya waktu saya baca ini saya juga nggak terlalu ngerti yang dimaksud apa. Saya coba pelajari dari bahasa asli, ternyata maksudnya tuh gini loh. Supaya kita itu bisa mudah menghormati seseorang, meskipun kita ngerti dasarnya adalah kasih, firman Tuhan ngajari kita gini, tempatkan diri kita bukan sebagai orang yang pertama, atau bukan sebagai orang yang paling penting di dalam sebuah tempat, atau pertemuan, atau organisasi, dan lain sebagainya. Taruh diri kita itu sebagai orang yang second layer, yang level kedua katakanlah, atau level ketiga, pokoknya jangan diri kita ditaruh di tempat yang utama. Karena kalau kita menganggap diri kita ini ada di tempat yang paling penting, kita merasa bahwa ini tempat yang seharusnya, maka disitulah kita akan sulit, kita akan struggle, kita bisa menghormati orang lain dengan dasar kasih yang tulus, yang murni. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara melihat ada sebuah firman Tuhan yang sangat praktis ngomong tentang hubungan-hubungan ini yang di dalamnya sangat kental, bicara tentang honor. Kolose 3 ayat 18 sampai 23. Kolose 3 ayat 18 sampai 23. Saya bacakan, saudara perhatikan ya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sekalian saya lanjutkan sampai ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Perhatikan bahwa ternyata di dalam hubungan suami dan istri sekalipun, yang firman Tuhan berkata bahwa ketika manusia itu menikah, maka Tuhan itu telah menjadikan mereka satu. Ya. Lalu ada ayat firman Tuhan lagi ngomong begini. Tubuh istri adalah kepunyaan suami, tubuh suami adalah kepunyaan istri. Artinya menjadi satu daging, melekat satu, tidak bisa terpisahkan. Tapi seringkali yang satu ini, yang jadi satu ini, kita salah atau gagal memahami sehingga kita nganggep kan dia sudah sama jadi satu kayak aku, sudah biasa aja, nggak usah terlalu menghormati seperti apa. Nah ternyata firman Tuhan mengingatkan kita loh, diingatkan loh, hai istri tunduklah kepada suamimu. Hai suami, kasihilah istrimu, ditambahi lagi, jangan berlaku kasar terhadap dia. Ternyata di dalam hubungan suami istri yang telah jadi satu sekalipun, Tuhan mengajar kita ternyata harus ada jarak yang diatur demikian rupa, supaya satu dengan yang lainnya belajar untuk saling menghormati. Bukan jarak untuk saudara memiliki jarak itu artinya saudara nggak lagi satu pikiran, satu hati, dan satu tujuan, enggak loh saudara. Bicaranya lain. Ini jarak yang dimaksud ada dalam hal memberi ruang, memberi jarak untuk saling menghormati satu dengan yang lain. Bayangkan ini suami istri yang satu kata firman Tuhan. Yang sudah dijadikan satu, yang firman Tuhan ngomong kalau Allah yang menjadikan satu tidak ada manusia yang bisa apa? Memisahkan. Bayangkan yang sudah dijadiin satu aja, Tuhan ngomong harus ada ruang atau jarak supaya satu dengan yang lainnya belajar saling menghormati. Seolah-olah seperti ada sebuah garis yang tidak terlihat. Itu judul khotbah saya pagi hari ini. Seperti ada sebuah garis yang tidak terlihat yang saya nggak boleh sembarangan ngelangkai garis itu dan masuk ke area di mana istri saya belum siap mungkin di area itu. Ini kan ngomongnya suami istri. Kalau yang istri juga sama, jangan langkai garisnya itu kalau mungkin suamimu lagi belum siap, lagi belum pas waktunya dan lain sebagainya. Atau bukan cuma soal waktu tapi mungkin soal topik yang sedang dibahas atau dibicarakan. Kalau saudara sampaikan itu dengan sembarangan ternyata itu bisa jadi menyinggung pribadinya dia dan lain sebagainya. Saudara, garis yang tidak terlihat itu seperti waktu Allah bersama dengan Adam dan Hawa yang pertama kali diciptakan, Tuhan sedang seolah-olah menarik dirinya satu langkah mundur ke belakang supaya garis itu ada. Sehingga Tuhan ngomong, Adam kamu di mana? Bukan karena Tuhan nggak tahu.
Itu sebabnya kalau kembali lagi soal masalah suami dan istri, saya perlu ingatkan, kalau ada suami-suami, ini sabar dulu yang belum menikah ya, nanti ada gilirannya kok ya, sabar ya. Jangan ngomong khotbahnya kok soal suami istri aja saya nggak dapat apa-apa, tenang. Ini firman Tuhan ini lengkap gitu ya. Oleh sebab itu kalau ada suami-suami di tempat ini, terutama yang punya temperamen kolerik atau dominan, harus super hati-hati. Saudara nggak bisa dengan cara saudara yang dominan dan nggak bisa nahan diri sembarangan masuk di semua ruang dan area bagian dari istrimu. Bukan berarti nggak boleh, kan sudah dijadiin satu Pak. Nah, kita sedang ngomong topik yang berbeda ya. Kalau soal trust, soal kepercayaan, saudara harus satu. Nggak boleh ada sesuatu pun yang disembunyikan dari suami maupun dari istri, satu. Tapi kalau ngomong tentang menghormati, saudara harus hargai dia sebagai sebuah pribadi yang diciptakan oleh Allah. Dan, perhatikan baik-baik, Allah mati bagi dia. Saudara nggak bisa sembarangan. Oleh karena merasa ini istri saya, sembarang aja gitu. Sebaliknya juga sama, hati-hati kalau ada istri-istri. Saya tidak sedang kayaknya kok konotasi ya menjelekkan orang yang punya temperamen kolerik atau dominan ya. Enggak tentu, karena saya juga termasuk dominan saudara ya. Bukan itu, tapi kita perlu tahu, kayak saya sedang bercermin, kayak saya perlu tahu gitu. Ya, mana bagian dari saya yang enggak pas gitu. Saya perlu benerin, miringkah kacamata saya atau alis saya agak turun sedikit, yang satu naik gitu kan, nggak sama saudara ya, harus dibenerin, disamakan. Seolah-olah waktu kita berkaca gitu ya. Nah, kalau ada istri-istri, tadi ngomongnya istri ya, istri-istri yang kolerik atau dominan, hati-hati. Saudara, antara engkau dan suamimu ada seolah-olah garis yang tidak terlihat yang saudara nggak boleh sembarangan masuk dan langkai itu. Hanya karena saudara seorang yang dominan. Dan dia nggak sabar, nggak sabaran gitu ya. Hati-hati. Nah sekarang lanjut, ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saya lanjut 21 karena terkait. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Anak punya garis untuk mentaati, menghormati orang tuanya. Gak bisa oleh karena anak merasa terlalu dekat sekali dengan orang tuanya, maka dia memperlakukan orang tuanya ya memang ada beberapa prinsip parenting itu yang orang tua akan hadir sebagai teman gitu ya. Memang, tapi anak tetap harus tahu ada batasnya. Ada garis yang anak nggak bisa lewati, langkai. Terutama apalagi kalau anak itu belum menikah, masih tinggal di dalam payung orang tua, bukan tinggal dalam rumah. Belum tentu tinggal satu rumah, bisa jadi beda rumah karena beda kota atau lagi kuliah di luar kota, beda tempat tinggal. Tapi masih dalam satu payung dari orang tua. Anak harus lihat, harus sadar dengan garis yang tidak terlihat, yang dia nggak boleh sembarangan langkai. Dia harus tahu ini adalah orang tuanya dia. Ada firman Tuhan di bagian yang lain yang ngomong, kalau engkau menghormati orang tuamu maka panjang umurmu di muka bumi ini. Saya punya saudara jauh gitu ya, bukan anak dari papa mama saya supaya nggak salah maksud dikira saudara kandung saya nanti ya. Keluarga ini punya kebiasaan yang kurang baik, di mana anak dan orang tua tidak saling menghormati, tidak saling menghargai. Orang tua kalau lagi marah sama anaknya, semaunya dia. Semua yang ada di dalam rumah bisa terbang saudara. Sandal ya terbang, piring terbang gitu. Sandal dan piring terbang sudah biasa. Kursi terbang, bayangkan saudara. Meja terbang, disawat pakai meja, bayangkan saudara. Gitu. Anak kalau lagi marah sama orang tuanya, gak kalah serem. Itu yang namanya orang tua dimaki-maki. Kebun binatang itu level paling rendah mungkin gitu. Ada yang level jauh lebih tinggi, dimaki-maki di depan mata, disalah-salahkan, gak peduli ini ada orang, gak ada orang, ruang tertutup, ruang terbuka, gak peduli, pokoknya sudah marah, mamanya, papanya dimarah-marah, dimaki-maki. Saudara tahu, gak lama kemudian orang tuanya meninggal, gak lama kemudian ternyata dianya juga meninggal. Bayangkan saudara, pokoknya yang namanya firman Tuhan, kalau sudah ditulis, saudara jangan macam-macam. Kalau firman Tuhan kamu menghormati orang tua panjang umurmu, sebaliknya kamu gak hormati orang tua pendek umurmu. Gitu loh. Itu terjadi beneran. Dia meninggal usia berapa ya? Gak sampai usia 50 kayaknya. Paling 40 lewat dikit. Saya lupa sakit apa gitu, meninggal. Sudah menikah, punya anak. Perempuan ini. Ya. Sebaliknya firman Tuhan juga ngomong yang orang tua jangan oleh karena kamu merasa itu anakmu, lalu semau-maumu bebas karena itu anakmu, milikmu gitu ya.
budaya Asia itu memang beda dengan budaya Barat gitu. Budaya Barat masih sadar tentang yang namanya privasi. Kadang-kadang orang tua mau masuk ke kamar anaknya, dia ketok pintu dulu gitu ya. Dan kadang-kadang ketok pintu kalau anaknya nggak mau, nggak ready pa, nanti aja gitu ya. Orang tuanya nggak bisa trombol masuk gitu ya. Tapi saya tidak sedang ngomong budaya mana yang benar, budaya mana yang salah. Saya nggak ngomong tentang itu. Kita kembali ke firman Tuhan. Artinya antara orang tua dan anak, anak dan orang tua ada garis yang tidak terlihat. Yang saudara nggak bisa sembarangan melewati garis itu. Sebagai orang tua, hormati anakmu, gitu, hargai. Dia mungkin punya pendapat yang pendapatnya mungkin ngawur, ngomongnya ini dan itu, prinsipnya ngawur. Ya sudah, saudara harus pahami bahwa yang orang tua itu adalah Anda. Yang jadi anak ya anakmu itu, gitu. Yang usianya sama saudara terpaut sangat jauh. Tidak mungkin usianya sama, itu anak kok. Nah lahirnya kapan? Bareng sama saudara maksudnya lahir gitu. Ya, nah artinya kita perlu tahu garis-garis, kotak-kotak, aturan-aturan main ini supaya apa? Hubunganmu itu tumbuh subur karena honor, penghormatan seperti pupuk yang menyuburkan hubungan saudara. Yang terakhir, ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan demikian, dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang terakhir ini ayat mas kita, ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita suka ayat yang terakhir tapi kita mengabaikan ayat-ayat yang sebelumnya. Ternyata ayat yang sebelumnya mengatur tata cara, batasan-batasan, garis-garis demikian rupa. Nah baru ayat 23 ngomong gini, kalaupun kamu tahu ini ada garis dan kamu menahan diri dan kamu menghormati, entah itu pasanganmu, entah itu orang tuamu, entah itu anakmu, entah itu rekan kerjamu. Ayat yang terakhir kan ngomong atasan dan bawahan. Entah itu atasanmu, entah itu bawahanmu, kalau engkau tahu ada garis itu. Waktu kamu melakukannya, firman Tuhan ngomong gini ayat 23, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kenapa kok Tuhan pakai contoh seperti untuk Tuhan? Karena bagi kita mudah. Seolah-olah kita kalau mau menghormati Tuhan itu mudah bagi kita. Makanya Tuhan pakai cara, pakai contoh yang supaya kita melihatnya lebih gampang. Oh seolah-olah kita tuh menghormati Tuhan. Lakukan untuk pasanganmu, untuk orang tuamu, untuk anakmu, untuk rekanmu, untuk temanmu. Gitu. Bapak Ibu Saudara, garis-garis penghormatan itu bukanlah pembatas dari ruang gerak. Melainkan penjaga agar setiap fungsi, peran dan hubungan dapat bertumbuh dan berjalan dengan baik sesuai tujuannya. Perhatikan kalimat ini. Garis-garis penghormatan bukanlah pembatas ruang gerak, tetapi penjaga agar setiap fungsi, lalu peran, lalu hubungan dapat bertumbuh dan berjalan dengan baik sesuai tujuannya. Kalau saudara suka olahraga basket saudara, kalau lihat lapangan basket itu ya ada garis-garisnya. Bahkan ada yang melingkar. Dan setiap garis punya makna. Kalau seseorang melempar bolanya masuk ke keranjang itu, lihat garisnya dia di mana. Ada garis tertentu ketika sekali bolanya masuk, poinnya dapat 3. Ada garis tertentu kalau bolanya masuk, poinnya dapat 2. Yang main basket paham tentang ini. Kalau ternyata bolanya keluar dari garis, maka dianggap out. Gitu. Permainan harus dihentikan dulu lalu dimulai dari titik itu. Bayangkan kalau ada orang yang ngomong, loh ngapain sih repot-repot, gak usah pakai garis lah. Kok rasanya ruang gerakku ini terbatas sekali. Kalau gak ada garis maka yang namanya permainan basket gak pernah terjadi. Kalau gak ada garis-garis yang tidak terlihat antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, antara orang tua, papa mama dan orang tuanya lagi, antara atasan dan bawahan, antara teman sekerja, mungkin levelnya sama. Kalau gak ada garis-garis yang mengatur itu tadi, gamenya gak terjadi. Kalau game gak terjadi, chaos. Bayangkan orang main basket gak pakai garis, pokoknya dikasih ring gitu aja. Itu bisa tubruk lari ke sana kemari saudara. Lapangan basketnya di sini, dia lari bisa sampai ke mall depan sana. Enggak ada garis kok, bebas kok. Dibawa lari semaunya, dikejar ya lari terus ya. Dikejar terus, lari terus sampai ke Wonokromo. Ternyata baru sadar, lu ini terminal tuh gitu. Garis itu bukan membatasi ruang gerak saudara. Tapi supaya hubungan, peran, dan fungsi bertumbuh. Amin saudara?
kayaknya kok kerasa waduh berat ini gitu. Pulang dari tempat ini waduh berat ini rasanya. Harus hati-hati. Semua orang belajar. Saya juga bukan orang yang sempurna. Nggak ada orang sempurna menurut saya. Nggak ada gereja yang sempurna. Mungkin ada yang merasa kemarin-kemarin terluka oleh karena hubungan soal masalah pelayanan dan lain sebagainya. Nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada pelayanan yang sempurna. Tapi setiap orang punya tanggung jawab untuk ayo kita bertumbuh. Kalau hari ini saudara mendengar kebenaran firman Tuhan ini, paling tidak saudara jadi pelaku firman Tuhan. Lihat garisnya, meskipun nggak terlihat, tapi saudara perlu tahu apa yang dilakukan. Jangan asal melangkah sembarangan. Amin. Saya tutup dengan Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, firman Tuhan ngomong begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalimat pentingnya ada di kalimat ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Saudara, saya mau ngomong sama saudara begini, firman Tuhan yang kita baca, Alkitab yang ada di tangan kita mau baca habis 1 tahun 1 kali, 1 tahun habis 2 kali, 1 tahun bahkan ada orang tertentu habis 5 kali sekalipun. Firman Tuhan yang saudara baca nggak punya kuasa untuk mengubah semua keadaan hidup saudara secara otomatis. Nggak bisa. Tapi yang bisa adalah firman Tuhan yang kita baca merubah perspektif kita, membaharui cara pikir kita. Dengan cara pikir kita yang diperbaharui oleh karena firman Tuhan, maka saudara jadi ngerti sekarang, oh aku harus hormati istriku ya, oh aku harus hormati anakku ya, aku harus hormati temanku ya, meskipun ini satu level, satu rating gitu bahasanya. Ternyata aku harus hormati ya, oh ternyata kalau aku menghormati pemimpin bukan oleh karena ada udang di balik rempeyek, tapi oleh karena dia orang yang Tuhan tempatkan di atasku. Oh kalau aku punya staff, punya tim, mereka adalah orang-orang yang saya pimpin, saya perlu menghormati mereka. Ada garis di sini, ada garis di sini, ada garis di semua kehidupan kita. Harus hati-hati dan bijaksana dalam melangkah. Amin? Amin? Coba lihat kanan kirinya sekali lagi. Kok kayaknya wajahnya berat sekali gitu ya. Coba lihat ngomong gini, ngerti kan yang dimaksud? Gitu. Oke, saya tutup dengan sebuah kesaksian. Berapa waktu yang lalu, sekitar beberapa bulan lah, saya melayani di persekutuan doa Polrestabes Surabaya, saudara. Di persekutuan doa dari para polisi-polisi itu. Setelah saya selesai menyampaikan firman Tuhan, lalu majulah seorang ibu-ibu, dia bersaksi. Ceritanya cukup menggetarkan hati saya, karena dia ngomong gini. Saya menikah, saya lupa ya berapa tahun gitu. Lalu dia punya anak 1 perempuan, dan usianya baru aja menginjak perkuliahan, baru lulus SMA lalu menginjak perkuliahan. Dia ngomong suaminya seorang polisi, saudara ya. Dan suaminya mungkin karena saya nggak nyebut nama, jadi saya bisa lebih bebas. Nyebut nama pun saudara nggak kenal gitu. Jadi saya cerita ini nggak sedang memperjelek orang ini ya, tapi untuk kita belajar sama-sama. Suaminya ini orang yang kasar sekali. Dan suaminya ini merasa mungkin dia punya pemikiran, perspektif bahwa kalau istri itu ada di bawah dia. Ada banyak orang punya pemikiran seperti itu. Sehingga yang terjadi adalah kalau seringkali bertengkar dalam rumah tangga itu, KDRT itu nggak bisa dihindari. Tamparan, pukulan. Sampai pernah dia punya satu kejadian di mana dia dipukul sama suaminya, giginya copot. Bayangkan saudara, ini bukan main tinju loh, ini di rumah tangga loh ini. Giginya sampai patah, dipukul sama suami. Melihat kejadian seperti itu yang terus berulang, anak yang semata wayang itu, perempuan itu bertumbuh dengan situasi keluarga yang seperti itu. Tiba-tiba yang menyakitkan hati dari perempuan ini, ibu ini adalah, karena ibu ini dalam perjalanan setiap pergumulannya dia itu, singkat cerita di tengah-tengah itu dia diajak oleh seorang temannya, lalu datang ke gereja, lalu dia, ini sudah Kristen sejak lahir ya, tapi dalam gereja itu kemudian dia dijamah oleh Tuhan, dia ngerti firman, maka setiap semua perjalanan yang dia alami, dia berusaha untuk menempatkan diri sebagai seorang istri, sebagai seorang pasangan yang ngerti posisinya. Dia nggak pernah lawan suaminya, dia nggak pernah mengata-ngatai balik suaminya, dia nggak pernah lakukan hal-hal yang nggak baik, nggak pernah. Jadi kalau dia sampai dihajar, dipukul dan sebagainya, ya dia terima aja. Paling-paling dia masuk ke kamarnya dia berdoa, dia nangis di hadapan Tuhan. Dia nggak bisa lakukan apapun sudah. Seringkali suaminya lepas sabuknya itu buat pukuli istrinya. Nah, yang membuat hatinya hancur adalah ketika dia berjalan itu, anak perempuannya dia ketahuan bahwa ternyata anak perempuannya ini suka dengan sesama jenis. Gitu. Ketahuan dari orang lain. Lalu dipanggillah sang anak ini, ditanya, lalu anaknya ngaku. Lalu menangislah mereka berdua.
Hancur hati mamanya. Ditanya kenapa kok kamu sampai bisa gini, lesbian saudara. Dia ngomong, karena aku lihat papa itu orangnya kayak gitu. Gak ada papa, gak ada pria yang baik di muka bumi ini. Semua orang jahat dia ngomong. Jadi aku gak mau bergaul, gak mau dekat dengan pria. Dia ngomong. Makanya dia sampai punya hubungan yang salah. Tapi sang mama ini terus berdoa, dia berdoa. Dengan apa yang dia bisa lakukan, setiap malam dia dengar banyak kesaksian bahwa kalau ada kisah-kisah keluarga yang seperti ini, pasangannya selalu doakan, meskipun nggak tahu waktu tidur dan sebagainya. Dia mulai berani melangkahkan kakinya untuk praktek. Kalau suaminya tidur di sebelahnya, dia doakan. Tanpa suaminya tahu, doakan terus. Dan saudara tahu, kejadian ini nggak berjalan sebulan 2 bulan, saudara. Dari anaknya ini SD sampai baru mau kuliah, waktu dia kesaksian di tempat itu, dia ngomong baru saja dia mengalami kemenangan, yang artinya suaminya bertobat, minta maaf, minta ampun sama istrinya, dan mereka mau komit kembali membangun keluarganya di dalam Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Tapi perhatikan bahwa perjalanan ini nggak mudah. Sang istri tahu, meskipun dia nggak bisa membahasakan. Kalau saya connect dengan khotbah saya pagi hari ini, sang istri bisa ngerti ada garis-garis yang dia nggak sembarangan terobos waktu dia dijamah Tuhan. Waktu dia mengalami pertobatan, dia nggak berani mengata-ngatai suaminya. Dia tahu suaminya adalah pemimpin dia meskipun salah, meskipun tabiatnya kasar dan lain sebagainya. Tapi dia terus jaga dirinya, dia jaga hatinya, dia terus berdoa. Akhirnya hubungannya dipulihkan oleh Tuhan. Anaknya pun saudara, kemudian ngomong sama mamanya, "Ma, aku nggak mau lagi punya hubungan yang salah. Aku mau sudahi, aku mau putus dengan perempuan itu yang dia kasih. Aku mau jadi wanita yang normal. Aku percaya Tuhan mampu memulihkan hidupku."